SDM. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah evaluasi kinerja tentang penilaian prestasi kinerja. Penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja adalah suatu cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja para pegawai dengan serangkaian tolak ukur tertentu yang objektif dan berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta dilakukan secara berkala. Tujuan penilaian prestasi kerja. Berikut adalah tujuan penilaian prestasi kerja. Tujuan umum penilaian prestasi kerja yaitu sebagai peningkatan imbalan, sebagai feedback atau umpan balik bagi pegawai yang bersangkutan, sebagai promosi, sebagai PHK atau pemberhentian sementara untuk melihat potensi kinerja pegawai, untuk rencana suksesi, untuk transfer atau pemindahan pegawai, sebagai perencanaan pengadaan tenaga kerja, untuk pemberian bonus, perencanaan karir, evaluasi dan pengembangan diklat, untuk komunikasi internal, dan kriteria untuk validasi prosedur suksesi, serta sebagai kontrol pengeluaran. Tujuan utama penilaian prestasi kerja yang pertama yaitu evaluasi terhadap tujuan organisasi. Feedback pada pekerjaan untuk mengetahui di mana posisi mereka. Pengembangan data yang valid untuk pembayaran upah atau bonus dan keputusan promosi serta menyediakan media komunikasi untuk keputusan tersebut. Kedua, untuk pengembangan tujuan organisasi. Pelatihan dan bimbingan pekerja dalam rangka memperbaiki kinerja dan pengembangan potensi di masa yang akan datang. Mengembangkan komitmen organisasi melalui diskusi kesempatan karir dan perencanaan karir. Memotivasi pekerja, memperkuat hubungan atasan dengan bawahan. Dan mendiagnosis problem individu dan organisasi. Membantu manajemen membuat keputusan pemberhentian sementara atau PHK dengan memberikan peringatan kepada pekerja tentang kinerja kerja mereka yang tidak memuaskan. Kedua, untuk pengembangan tujuan organisasi. Pelatihan dan bimbingan pekerja dalam rangka memperbaiki kinerja dan pengembangan potensi di masa yang akan datang. Mengembangkan komitmen organisasi melalui diskusi kesempatan karir dan perencanaan karir. Memotivasi pekerja, memperkuat hubungan atasan dengan bawahan. Dan mendiagnosis problem individu dan organisasi. Mencakup objek penilaian prestasi kerja, yaitu dilihat dari hasil kerja individu, perilaku karyawan, dan sifat karyawan. Faktor-faktor prestasi kerja yang perlu dinilai yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, melanjutkan bisa atau tidaknya karyawan dalam menyelesaikan tugasnya, inisiatif, kerajinan, sikap, dan kehadiran. Sedangkan metode penilaian prestasi kerja, pendekatan yang dilakukan dalam penilaian prestasi kerja pegawai sangat banyak. Dari sekian banyak metode yang digunakan, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu metode yang berorientasi masa lalu dan metode yang berorientasi masa depan.
Metode penilaian berorientasi masa lalu terdiri menjadi 5 metode. Pertama, skala grafik dengan rating. Kedua, metode checklist. Ketiga, metode esai. Keempat, metode pencatatan kejadian kritis. Dan kelima, metode wawancara. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing metode di atas. Metode grafik dengan rating. Metode ini berfokus pada perilaku spesifik atau karakteristik pegawai yang berkaitan dengan kinerja. Dalam versi terbaru skala grafik dengan rating, perilaku spesifik pegawai diuraikan kembali berdasarkan perbedaan tingkatan dan perbedaan departemen atau bagian pekerjaan untuk masing-masing karakteristik. Kelemahan metode ini adalah perilaku yang dinilai tidak spesifik dan penilai cenderung memberikan nilai rata-rata. Metode checklist. Metode checklist adalah metode penilaian prestasi kerja dengan cara memberi tanda checklist pada uraian perilaku negatif atau positif pegawai yang namanya tertera dalam daftar. Masing-masing perilaku tersebut diberi bobot nilai. Besarnya bobot nilai tergantung dari tingkat kepentingan perilaku tersebut terhadap suksesnya suatu pekerjaan. Metode esai. Pada metode ini, penilai menuliskan sejumlah pertanyaan terbuka yang terbagi dalam beberapa kategori. Beberapa kategori pertanyaan terbuka yang biasa digunakan yaitu penilaian kinerja seluruh pekerjaan, kemungkinan pekerja dipromosikan, kinerja kerja pegawai saat ini, kekuatan dan kelemahan pegawai, dan kebutuhan tambahan training. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas pada penilaian dengan tidak memasyarakatkan perhatian khusus pada sejumlah faktor. Kemudian yang keempat, metode pencatatan kejadian kritis. Metode pencatatan kejadian yang kritis adalah penilaian prestasi kerja yang menggunakan pendekatan dengan menggunakan catatan-catatan yang menggambarkan perilaku karyawan yang sangat baik atau yang sangat buruk. Lalu yang terakhir, metode wawancara. Selain kelima metode di atas, penilaian prestasi kerja pegawai juga dapat dilakukan dengan cara wawancara. Maksud dari penggunaan cara wawancara ini adalah agar pegawai mengetahui posisi dan bagaimana cara kerja mereka. Sedangkan metode penilaian yang berorientasi masa depan terbagi menjadi 4. Pertama, penilaian diri. Kedua, tes psikologi. Ketiga, manajemen by objective atau MBO. Keempat, pusat penilaian. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing metode tersebut. Pertama, penilaian diri. Metode ini menekankan adanya penilaian yang dilakukan karyawan terhadap diri sendiri dengan tujuan melihat potensi yang dapat dikembangkan dari diri mereka. Kedua, tes psikologi. Biasanya dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam, tes psikologi, diskusi, review terhadap hasil evaluasi pekerjaan karyawan. Tes ini dilakukan oleh psikolog untuk mengetahui potensi karyawan yang dapat dikembangkan di masa datang. Beberapa tes psikologi yang dapat dilakukan seperti tes intelektual, emosi, dan motivasi.
Yang ketiga, manajemen by objective atau MBO. Manajemen by objective yang diperkenalkan oleh Victor Drucker adalah sistem yang menggambarkan kajian tentang target atau sasaran yang hendak dicapai berdasarkan kesepakatan antara supervisor dan bawahannya. Kajian tentang bagaimana baiknya bawahan berprestasi selalu ditinjau ulang dan dilakukan secara periodik. Uji coba selalu dibuat untuk menuliskan target atau sasaran dari segi kualitas. Para ahli percaya bahwa target atau sasaran dapat dan selayaknya ditetapkan secara kuantitatif. Terakhir yang keempat, pusat penilaian atau assessment center merupakan lembaga pusat penilaian prestasi kerja di mana lembaga tersebut berfungsi melakukan penilaian prestasi kerja terhadap karyawan suatu perusahaan. Lembaga ini biasanya telah memiliki berbagai bentuk metode penilaian karyawan yang telah distandarisasi, seperti tes psikologi, diskusi, wawancara, dan simulasi. Nah, ini adalah proses penilaian prestasi kerja, di mana suatu perusahaan pasti mempunyai standar input, standar proses, dan standar output. Nah, standar-standar tersebut menjadi ukuran-ukuran prestasi kerja. Dari situ, baru atasan dapat menilai prestasi kerja karyawan. Nah, lalu umpan balik bagi karyawan. Atasan membuat catatan-catatan tentang karyawan. Setelah itu, dilakukanlah keputusan-keputusan dari personalia atas prestasi kerja karyawan. Siapa saja yang dapat melakukan penilaian prestasi kerja? Bisa saja seorang atasan langsung menilai bawahannya. Bisa juga sekelompok atasan menilai bawahannya. Lalu, sekelompok rekan sekerja menilai seorang rekan sekerjanya juga bisa. Para karyawan menilai atasan juga bisa. Tim yang telah dibentuk oleh organisasi juga dapat melakukan penilaian prestasi kerja. Kegunaan penilaian prestasi kerja yaitu untuk perbaikan prestasi kerja, penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan karyawan, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, penyimpangan proses staffing, ketidakakuratan informasional, kesalahan desain pekerjaan, kesempatan kerja yang adil, dan tantangan eksternal. Dalam penilaian prestasi kerja juga terdapat kendala. Beberapa kendala dalam penilaian prestasi kerja yaitu pemilihan metode terbaik. Hingga saat ini, tidak satupun dari metode penilaian prestasi di atas dikatakan sebagai yang terbaik untuk semua kondisi dan situasi organisasi. Kondisi dan situasi yang berbeda menghendaki metode dan sistem yang berbeda. Menurut Prince tahun 1986, metode penilaian prestasi kerja yang terbaik tergantung pada pendekatan metode penilaian pada pekerjaan yang akan dinilai dan variasi faktor organisasi yang dapat menolong mengimplementasikan program penilaian atau iklim organisasi, training prosedur, dan lain-lain. Kendala yang kedua yaitu kesalahan penilaian.
Penilaian yang benar dan dapat dipercaya terutama penting di dalam menggunakan kesempatan yang sama pada pekerja untuk mendapatkan petunjuk pelaksanaan atau juklak atau guidelines kerja. Sayangnya, supervisor dapat membuat kesalahan yang mengakibatkan penilaian menjadi kurang benar dan kurang dapat dipercaya. Kesalahan yang mungkin dilakukan oleh penilai berkaitan dengan faktor manusia, di mana penilai tidak dapat terlepas dari unsur subjektif dalam manusia. Kesalahan-kesalahan tersebut diantaranya adalah halo effect and horn effect. Dalam kesalahan halo effect sangat dimungkinkan bila penilai terpesona oleh perilaku pegawai seperti image, penampilan atau kepribadiannya. Kekaguman ini dapat menutup mata penilai terhadap kelemahan pegawai yang lain. Sebaliknya, bila pegawai membuat kesalahan kecil namun membekas di hati penilai, maka bisa jadi yang dapat dinilai hasilnya adalah buruk, meskipun sesungguhnya ia memiliki prestasi yang lebih. Kecenderungan menilai rata-rata, cukup atau menengah. Kebanyakan penilai kurang berani mencantumkan nilai yang rendah atau yang tinggi. Sikap ini merupakan cerminan sebagaimana umumnya masyarakat dalam menilai. Penilaian yang tinggi dikhawatirkan akan menjadikan pegawai sombong dan lupa diri. Sebaliknya, penilaian yang rendah dikhawatirkan dapat menjatuhkan mental pegawai. Karenanya, seringkali penilai mencantumkan nilai rata-rata atau nilai tengah. Karena kemurahan hati. Subjektivitas lainnya adalah kemurahan hati. Banyak penilai tidak tega mencantumkan nilai sebenarnya. Seringkali penilai mencantumkan nilai katrol sebagai kemurahan hati. Ketidakberanian mencantumkan nilai rendah selain karena khawatir akan menjatuhkan mental pegawai, juga karena penilai khawatir disalahkan oleh organisasi. Karena bisa jadi rendahnya nilai bukan semata-mata kesalahan pegawai, tapi karena kesalahan penilai dalam menilai, tidak valid dan tidak reliable, atau penempatan target. Jadi kesimpulannya adalah penilaian prestasi kerja merupakan sebuah proses formal untuk melakukan peninjauan ulang dan evaluasi prestasi kerja seseorang secara periodik. Dapat diartikan juga, penilaian prestasi adalah suatu analisa yang adil dan jujur tentang nilai karyawan bagi organisasi. Suatu ancangan yang objektif, sistematis, dan menyeluruh kepada penilaian prestasi dapat menjadi suatu alat yang berguna bagi perusahaan. Ia bukan saja menjadi suatu alat untuk memberikan bimbingan kepada manajemen dalam menyeleksi karyawan untuk menaikkan pangkat atau gaji, tetapi juga dipakai suatu alat pelatihan dan bimbingan guna membantu para karyawan pada segala jenjang dari organisasi untuk meningkatkan prestasinya dan untuk perencanaan karyawan berjangkauan panjang. Penilaian prestasi dilakukan untuk memperoleh informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan manajer sumber daya manusia lain, seperti perancangan SDM, penarikan dan seleksi, pengembangan SDM, perencanaan dan pengembangan karir, program-program kompensasi, promosi, demosi, pensiun, dan pemecatan. Sekian presentasi dari saya tentang penilaian prestasi kerja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.